Kembali disergap pemirsa, dua kakak beradik terseret ombak besar saat berenang di pantai Takalar, Sulawesi Selatan. Sang kakak berhasil diselamatkan, sementara adiknya tewas. Keluarga histeris saat proses evakuasi berlangsung. Tangis histeris keluarga mengiringi evakuasi jasad seorang remaja yang terseret ombak di pantai Gusung, Takalar, Sulawesi Selatan. Remaja 14 tahun ini tewas setelah tenggelam terseret ombak sejauh 300 meter. Kejadian berawal saat korban dan kakaknya berenang di pantai. Tiba-tiba ombak besar datang dan menghanyutkan keduanya. Kakak korban selamat namun sang adik ditemukan tewas setelah 1 hari pencarian. Ombak besar dan angin kencang sempat menyulitkan pencarian. Korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Petugas mengimbau warga untuk menghindari beraktivitas di laut saat cuaca buruk untuk menghindari kejadian serupa. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, tak punya uang, seorang pria nekat mencuri kaos kesukaannya di toko baju di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terungkap setelah alarm berbunyi saat pelaku meninggalkan toko. Pelaku babak belur di amuk massa. Di mana curi baju? Di chamber. Warga emosi menghakimi seorang pria yang nekat mencuri baju di salah satu toko Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mencoba mencuri kaos dengan menyelipkan di balik bajunya, namun saat keluar toko, sensor alarm berbunyi. Pelaku kabur, namun seluruh warga termasuk juru parkir mengejar dan berhasil menangkapnya. Motif pelaku yang selama ini tidak bekerja ingin membeli baju, namun tak punya uang. Udah berapa ini baju? 165.000, Pak. Ini yang kau curi baju? Iya. Hah? Iya. Kenapa kau curi baju? Sebenarnya pilih tanya-tanya, tapi aku suka kayak ini, ambil nih. Kau tahu tidak salah itu? Salah. Pelaku diamankan dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega menganiaya kekasihnya sendiri di rumah kos kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Pelaku kesal karena sering dibohongi korban dan tak mau mengembalikan kartu ATM-nya. Penganiayaan terekam CCTV. Penganiayaan yang dilakukan Iqbal terhadap kekasihnya sendiri di sebuah kosan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Sempat terjadi cekcok mulut sebelum terekam jelas di CCTV. Iqbal menganiaya hingga sang kekasih berteriak minta tolong. Pasca viral, polisi langsung menangkap Iqbal. Pria ini mengaku emosi karena korban tidak mengembalikan kartu ATM miliknya hingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka memar di wajah dan kepala. Ke ATM dia, saya mau mengambil waktu baru tidur itu, bangun tidur itu, aku mau mengambil ya, kata si pacar saya, kekeh dia sama saya aja, saya, oh ya udah nggak usah sama saya aja. Di situ berebutan, jadilah ini. Motifnya karena yang bersangkutan itu merasa sakit hati, pacarnya itu sering berbohong kepada yang bersangkutan sehingga menyulut emosi, mendatangi kos-kosan pacarnya tersebut atau korban, kemudian dilakukan pemukulan. Dan alhamdulillah kita bisa mengungkap karena di sana ada CCTV ya. Iqbal terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya kepala dusun dan istrinya di Tebo, Jambi dipicu masalah pembagian harta warisan. Pelaku pembunuhan keponakan dan adik korban yang tidak terima dengan perolehan hasil hitungan warisan. Pelaku tersinggung dan sakit hati karena sering direndahkan oleh korban. Tommy Simanung Khalid ditangkap polisi saat tidur di rumahnya di Suwo-Suwo, Sumai, Tebo. Tommy merupakan pelaku pembunuhan Khalid Simanung Khalid dan istrinya.
Pria berusia 24 tahun ini mengakui membunuh pamannya bersama ayahnya Satno Simanungkalit yang hingga kini masih dicari keberadaannya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Tommy mengakui pembunuhan keluarga kepala dusun Napal Muara Kilis karena masalah warisan kakeknya. Tommy dan Satno menduga korban menyembunyikan sebagian harta warisan yang seharusnya dibagikan. Pembunuhan terungkap oleh warga yang awalnya menemukan mayat istri Khalid Simanungkalit yang awalnya mendengar teriakan minta tolong. Korban yaitu Pak Kadus Indro Khalid ini kan, jadi kita sisir yang sebelah sini nih, sebelah kiri dari jalan yang mau masuk tempat Pak Kadus itu kan. Jadi ketemu Pak, jasad Pak Kadus ini kan gitu. Kondisinya gimana Pak? Penuh luka tusukan? Ada lukanya Pak. Banyak luka tusukan ya? Banyak luka tusukan juga. Kejadian pembunuhan berawal saat Tommy dan ayahnya mendatangi rumah korban di Muara Kilis. Awalnya kedua pelaku membunuh Khalid sebelum membunuh istrinya. Korban sempat meminta pertolongan warga untuk mengejar pelaku. Selain masalah warisan, pelaku mengaku sakit hati karena sering direndahkan oleh korban. Pembunuhan ini karena adanya dendam, karena disebabkan pembagian harta warisan yang tidak adil. Itu korban dengan pelaku sendiri ada hubungan keluarga memang? Korban dengan pelaku ini pamannya sendiri. Pamannya mana? Orang tuanya sendiri. Polisi kini memburu Satno Simanungkalit, sementara tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara menggoda istri pemilik rumah makan, seorang pria di Oku Selatan, Sumatera Selatan tewas dibunuh. Pelaku merupakan suami wanita yang digoda, sementara korban pengunjung rumah makan. Korban berupaya menyelamatkan diri akibat luka senjata tajam. Kudus dalam kondisi luka di wajah tak mampu berjalan lagi, tiba di pos Satpol PP kantor BPKAD Muara 2, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Pria berusia 56 tahun ini kemudian tak sadarkan diri akibat luka senjata tajam di wajahnya. Anggota LSM Muara 2 ini sebelumnya dalam kondisi terluka berlari dari sebuah rumah makan di depan kantor BPKAD. Kudus dianiaya pemilik rumah makan dengan senjata saat membayar di kasir. Kejadian berawal saat Kudus dan dua temannya makan bersama di sebuah rumah makan. Saat membayar makanan yang dipesan, Kudus menggoda wanita di meja kasir. Ternyata wanita yang digoda istri pemilik rumah makan, Andi Trio. Andi Trio yang baru pulang berkebun masuk dari pintu samping tak terima istrinya digoda, kemudian menyerang Kudus dengan senjata tajam. Setelah memeriksa pemilik rumah makan dan sejumlah saksi, polisi menangkap Andi Trio. Andi diduga emosi setelah pulang dari kebun, ada pengunjung rumah makan mengganggu istrinya di meja kasir. Polisi kini masih mendalami pengakuan tersangka, kemungkinan ada motif lain. Sedangkan barang bukti yang ditemukan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Sedangkan korban tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di siang hari terekam CCTV. Pelaku gunakan atribut ojek online agar tak dicurigai. Pelaku merusak kunci dan kabel alarm motor yang diincarnya. CCTV ini merekam aksi pelaku pencurian motor yang mengenakan atribut ojek online di parkiran kos kawasan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pencurian terjadi siang hari saat situasi sepi. Dengan santai, pelaku membuka pintu gerbang dan mengeluarkan satu persatu sepeda motor. Agar aksinya tak diketahui, pelaku merusak kunci dan kabel alarm motor. Dalam waktu singkat, dua sepeda motor dibawa kabur pelaku yang beraksi bersama temannya.
Pencurian baru disadari korban saat melihat motornya hilang dan dilihat di CCTV. Orang Pakai sepeda motor? pakaiannya Grab, Gojek lah gitu. Artinya dia menggunakan jaket online, ojek online, Mas? Ojek online ya. Dua-duanya atau gimana? Pencurian di lokasi ini sering terjadi dan warga menduga pelakunya adalah komplotan yang sama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Komplotan jaringan pengedar sabu antar provinsi memanfaatkan sandal untuk mengelabui aparat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para pelaku membawa sabu di dalam sandal yang dipakai. Sebanyak setengah kilogram sabu dibawa pelaku dalam sepasang sandal. Ini Aceh. 10 orang anggota jaringan pengedar sabu ini ditangkap petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah dari sejumlah tempat berbeda. Satu di antara anggota jaringan merupakan ibu rumah tangga. Ini Aceh. Dari komplotan ini, polisi mengamankan 1,5 kilogram sabu yang ditemukan dari para pengedar. Seorang pelaku yang terbang dari wilayah Sumatera membawa sabu sebanyak 0,5 kilogram dan disembunyikan dalam sandal yang dipakai. Sabu dikemas dalam plastik, terus kemudian dimasukkan di dalam sandal, terus kemudian dijahit ulang. Ya, dijahit ulang dan kemudian dipakai oleh si tersangka ini. Jadi kesannya layering-nya atau covernya sabu itu dimasukkan di dalam sandal, sepatu sandal lah ya. Itu tersangkanya tadi berapa Pak yang sandal itu? Kenapa? Yang tersandal. Ada tiga itu, ada tiga. Ya. Inisialnya Pak? Pengantar, tadi disebutkan. Oh gitu. di situ. Ya. Para tersangka terancam hukuman mati dijerat Undang-Undang Narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang remaja jadi korban pembacokan di sebuah warnet. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Korban alami luka parah di bagian kepala. Aksi pembacokan menimpa Texas seorang siswa SMA terjadi di sebuah warnet Jalan Medan, Binjai, Sumatera Utara. Keduanya sedang bermain warnet tiba-tiba terlibat cekcok. Texas langsung dianiaya pelaku. Korban sempat mencoba melawan dan kabur, namun pelaku terus mengejar hingga mengayunkan senjata tajam ke kepalanya. Akibatnya korban mengalami luka parah di kepala. Orang tua korban pun berharap pelaku segera ditangkap. Kenal wajah. Kenal lama aja ya? Gak tau track recordnya pernah mukul orang, suka membaca orang di sini. Saya kurang tahu persis, tapi menurut cerita orang dia memang sangat buat onar di desa. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi ringkus kawanan pelaku pencurian hewan ternak sapi dengan modus memasukkannya ke dalam minibus. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.